Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik, dan kerinduan saya saudara boleh melewati berbagai macam aktivitas sepanjang hari ini di dalam kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Sebab hanya dengan kebenaranlah maka setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita akan menuntun kita mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristen, kita ini tidak boleh ada kepalsuan di dalamnya. Kita harus betul-betul tulus, dan ingatlah, kasih itu adalah identitas kita. Tanpa kasih, maka kita tidak ada di tempat ini. Sebab hanya kasih Tuhanlah yang membuat kita ada sampai sekarang. Sejak semula gereja sudah berjuang untuk mewujudkan ajaran kasih ini. Karena itu hari ini kita mau merenungkan tentang kasih Tuhan ini. Kalau kita berbicara tentang gereja, maka pada akhirnya kita harus berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih pertama kepada Bapa di sorga, yang kedua kepada sesama manusia. Sebab ketika gereja kehilangan gairah kasih, maka gereja menjadi seperti garam yang tidak asin dan tidak ada gunanya lagi. Saudara, memang tidak mudah untuk kita menjalankan kasih. Sebab apa? Sebab kasih adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Kasih itu tidak datang sendiri. Tetapi ingat, sekali lagi saya katakan tadi, kasih adalah identitas kita sebagai umat Kristiani. Nah, mari kita lihat bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, satu ayat yang sudah sangat terkenal. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Tetapi barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat jelas dalam ayat-ayat ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang Kristiani kita harus menunjukkan jati diri kita, yaitu bagaimana kita mengasihi orang. Allah sendiri yang adalah kekuatan kita menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan sampai detik ini kita bisa ada, kita bisa mengasihi orang lain karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, inilah menjadi kekuatan bagi orang Kristen. Allah sendiri yang menjadi kekuatan, dan sehingga gereja dapat berbuat kasih juga, dan gereja juga bisa menunjukkan kasih-Nya. Mari kita menyadari kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Wujud kasih Allah adalah hidup kita. Bentuk dari kasih Allah adalah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkarya di dalam dunia ini. Sadarilah, setiap hari-hari kita adalah hari-hari yang dijalani oleh seorang pribadi yang dikasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang gagal untuk menjalankan kasih Tuhan. Kenapa? Karena orang selalu melihat ke atas. Orang selalu berbicara tentang ketidakadilan. Orang jarang mau melihat ke bawah. Begitu banyak orang yang masih di bawah daripada keinginan Tuhan, baik dalam kehidupan mereka, bagaimana dalam sosioekonomi mereka, bahkan begitu banyak orang masih banyak yang menderita. Ayat 20 tadi katakan apa? Jikalau kita tidak peduli kepada sesama, bahkan kita membenci saudara kita, maka sebetulnya kita tidak bisa disebut menjalankan kasih. Karena sesungguhnya kasih Allah itu adalah tanpa syarat. Karena itu hari ini saya ingin saudara merenungkan seluruh aktivitas saudara di awal tahun ini, hari demi sehari. Apakah sudah betul-betul di dalam kasih Tuhan? Nah, kita belajar beberapa hal tentang kasih ini. Yang pertama saudara,
Kita tidak dapat menjalankan kasih kalau kita masih ada kepahitan. Kita tidak senang kalau orang lain senang. Nah, itu salah satu contoh. Kita menjadi pendusta karena kita tidak senang atas keberhasilan orang lain. Kita bisa belajar bahwa kehidupan kita ini adalah sebetulnya sekolah untuk menjalankan kasih Tuhan. Walaupun kita dipuja, dihina, walaupun kita dipuja atau dihina, maka sebenarnya itu semua untuk belajar bagaimana kita bisa menjalankan kasih kepada Allah, juga kepada Bapa di surga. Ketika kita mengasihi seseorang, yang orang itu mengasihi kita, orang itu memberkati kita, itu sangat mudah. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang justru tidak menghasilkan yang baik buat kita, justru menghasilkan fitnah buat kita, justru menghasilkan ketidakbaikan buat kita, yang cenderung mengganggu kita, maka sebetulnya kita tidak bisa disebut sedang menjalankan kasih. Kalau masih ada keinginan untuk mendapatkan balasan dari apa yang kita beri, apa yang kita kasihi, itu sebetulnya bukan kasih. Kalau masih ada keinginan untuk diakui, disanjung, dipuja, itu sebetulnya bukan menjalankan kasih. Yang kedua, saudara, di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, mari kita membaca ayat ini, karena ini juga suatu ayat yang sangat penting yang Tuhan berikan untuk kita pada malam hari ini. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai mendapat kesempatan untuk memberi atau menerima, maka sebetulnya firman Tuhan katakan berbahagia memberi. Memang orang menerima itu bahagia, tetapi orang memberi ternyata lebih berbahagia. Karena itu kalau saat ini engkau berbuat baik tapi tidak dibalas, engkau mengasihi tapi tidak dibalas, ini bisa jadi bahan ujian untuk kita. Percayalah, pada hasil akhirnya kita akan lebih berbahagia daripada ketika kita memberi lalu dibalas. Kalau saat ini ada orang-orang yang melakukan kejahatan buat saudara, terhadap saudara, firman Tuhan katakan, jangan balas dengan kejahatan kalau engkau mau mendapatkan kebahagiaan itu. Ketika orang menerima sesuatu imbalan dari apa yang dia kerjakan, itu bukan kasih, itu bukan kebahagiaan, tetapi itu namanya jual beli, itu namanya kerja, itu namanya sesuatu hubungan sebab musabab, ya, hubungan timbul akibat, dan itu tidak berfaedah banyak. Tetapi saudara, ketika kita tidak menerima sesuai apa yang kita sudah beri, kita tidak mendapat imbalan sesuai apa yang sudah kita keluarkan, maka percayalah, kita masuk di dalam kasih Bapa. Bapa lah yang akan membalas segala kebaikan saudara. Karena itu hari ini mari kita berdoa. Kita renungkan seberapa banyak kita sudah memberikan kasih kepada dunia ini, kepada Bapa di sorga, juga kepada sesama, bahkan kepada orang-orang di rumah. Bisakah kita memberi kasih tanpa menuntut balas? Bisakah kita memberi tanpa mengharapkan sesuatu kembali? Mulailah dari sana saudara. Sebab apa? Sebab kita ingin bukan manusia yang membalas, tetapi Bapa di sorga yang membalas. Kalau balasan manusia itu sekedar basa-basi, tetapi kalau Allah yang membalas, maka itu adalah berkat yang berkelimpahan. Hari ini saya ingin saudara semua masuk di dalam kasih Tuhan. Tandanya
kasih Tuhan itu adalah agape, tanpa syarat. Kasih Tuhan bukan eros, kasih Tuhan bukan filio, kasih Tuhan sesuatu yang tidak mengharapkan apapun, tidak menerima balasan apapun. Tetapi justru di sanalah kita menemui harta karun yang sesungguhnya, kedamaian, sukacita, kemenangan, bahkan berkat-berkat yang Allah telah siapkan bagi kita. Mari saudara, hari ini kalau engkau belum hidup di dalam kasih Tuhan, sekali lagi ingat firman Tuhan ini, berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa-Ku, ampunilah kami yang sering kali mengasihi orang lain dengan pamrih, dengan syarat. Kami ingin mengasihi lebih tulus lagi. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk kami yang masih kesulitan untuk mengampuni orang lain, untuk memaafkan orang lain, yang masih kesulitan memberi tanpa menerima. Hari ini kami berdoa Tuhan, agar Tuhan mengampuni kami, agar kami boleh juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, ajar kami lebih mengasihi lagi, karena kami tahu hanya di dalam kasih Tuhan ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada perdamaian, dan ada kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui renungan yang singkat ini, kami boleh belajar mengerti bahwa inti kekristenan, inti daripada gereja adalah mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa harapan sesuatu, seperti Yesus sudah kerjakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melihat kami yang ada di rumah-rumah, dalam segala keberadaan kami. Biarlah kami mengalami kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima renungan malam ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Belajarlah terus mengasihi, sebab hanya dengan saling mengasihilah kita bisa hidup dalam suasana sorga. Kita bisa hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan, dan sukacita dari Tuhan. Selamat beristirahat dengan baik, dan besok bangun dengan penuh kesegaran. Mulailah dengan kasih Tuhan, di mana kita tidak takut untuk memberi, tidak takut untuk mengasihi orang lain. Percayalah, di balik itu semua damai sejahtera, kebahagiaan menjadi bagian kita semua. Selamat malam. Shalom.